Di sudut paling luas dari peta dunia, terhampar sebuah negeri kepulauan yang selalu bergerak. Dari barat Sumatera hingga timur Papua, Indonesia bukan sekedar gugusan pulau, melainkan mosaik kehidupan yang tersusun di atas lempeng-lempeng raksasa yang tidak pernah diam. Setiap pulau di negeri ini adalah catatan sejarah geologi, dan setiap desa di garis pantai adalah saksi bisu dari naik turunnya permukaan laut sejak ribuan tahun lalu. Tapi ada sesuatu yang jarang kita sadari. Pulau bisa lahir, pulau bisa tumbuh, dan pulau bisa hilang. Tidak dengan suara, tidak dengan gempa besar, tidak dengan tanda perpisahan. Beberapa pulau Indonesia menghilang begitu saja. Ada yang tenggelam perlahan, ada yang tergerus abrasi hingga tinggal sepetak pasir. Ada yang hilang dari peta, seolah tidak pernah eksis. Dan ada yang lenyap begitu cepat, sehingga masyarakat di sekitarnya hanya bisa menyimpan cerita sebagai ingatan samar. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami misteri pulau-pulau yang hilang itu. Kita akan menapak jalur waktu, menembus lapisan geologi, mengikuti pergerakan arus laut, dan mendengarkan kesaksian masyarakat yang pernah hidup berdampingan dengan daratan yang kini tidak lagi ada. Karena di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, realitas daratan tidak pernah benar-benar stabil. Dan di balik setiap pulau yang hilang, selalu ada kisah panjang tentang perubahan alam dan ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi kekuatan semesta. Selamat datang di Jejak Semesta, sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana pulau-pulau Indonesia bisa menghilang tanpa banyak orang menyadarinya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Setiap tahun, jumlah ini selalu diperbarui. Ada pulau baru yang muncul setelah letusan gunung api bawah laut. Ada yang resmi masuk daftar setelah survei ulang. Ada yang dihapus karena ternyata hanya gundukan pasir musiman. Dan ada pulau yang hilang. Bukan karena salah catat, tetapi karena benar-benar lenyap. Ketika kita membayangkan sebuah pulau, pikiran kita langsung menuju daratan kokoh yang tak mungkin berubah. Seolah tanah adalah sesuatu yang permanen. Padahal, dalam perspektif geologi, daratan tidak lebih dari benda sementara. Ia bisa muncul dan tenggelam seiring naik turunnya permukaan laut, tumbukan lempeng bumi, atau aktivitas vulkanik yang sering terjadi di kawasan tektonik paling aktif di dunia, cincin api Pasifik. Di wilayah ini tidak ada yang benar-benar diam. Tanah bisa retak, dasar laut bisa naik, gunung bawah laut bisa menciptakan pulau baru, dan dalam skenario lain, ombak dan arus bisa mengikis daratan hingga tersisa kenangan. Peta Indonesia hari ini bukan peta Indonesia 100 tahun lalu, dan bukan pula peta Indonesia 100 tahun dari sekarang. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada pulau besar. Pulau kecil, terutama yang berukuran kurang dari 10 hektar, adalah yang paling rapuh. Mereka seperti titik-titik pasir yang harus bertahan dari serangan ombak, badai, arus laut, serta perubahan iklim global yang mempercepat kenaikan permukaan laut. Sebuah penelitian memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari 26 pulau kecil dalam 15 tahun terakhir. Tidak semuanya terdokumentasi. Beberapa hilang begitu cepat hingga pemerintah tidak sempat membuat laporannya. Namun bagi masyarakat sekitar, hilangnya pulau bukan sekedar perubahan peta. Itu adalah hilangnya lokasi mencari ikan, hilangnya tempat berteduh, hilangnya titik orientasi di laut, hilangnya bagian dari identitas lokal. Disinilah perjalanan kita dimulai. Memahami bahwa peta adalah makhluk hidup. Ia berubah, bergerak, dan selalu menyesuaikan diri dengan geologi Nusantara. Pulau tidak pernah hilang tanpa sebab. Di balik setiap pulau yang tenggelam, ada kekuatan besar yang bekerja dalam jangka waktu lama, atau justru dalam momen-momen singkat yang dramatis. Ada 5 penyebab utama hilangnya pulau di Indonesia. 1. Abrasi pantai. Penggerusan yang tak terlihat tetapi mematikan. Abrasi adalah proses erosi pantai akibat hantaman ombak, arus, dan angin. Ia lambat,
nyaris tak terlihat, tetapi bekerja tanpa henti. Beberapa pulau kecil di pesisir Sumatera dan Kalimantan telah kehilangan lebih dari 70% daratannya dalam 20 tahun. Jika abrasi dibiarkan, pulau yang awalnya luas bisa menyusut menjadi gundukan pasir, lalu menghilang sepenuhnya. Abrasi dipicu oleh arus laut musiman, perubahan arah angin, penambangan pasir laut, hilangnya mangrove, pembangunan pesisir tanpa perhitungan. Pulau-pulau kecil yang tidak memiliki struktur geologi kuat adalah yang paling rentan. Banyak pulau di Kepulauan Riau, Jakarta, dan Kalimantan Barat hilang karena abrasi agresif. 2. Kenaikan permukaan laut. Ancaman yang tidak terhindarkan. Dalam 50 tahun terakhir, permukaan laut global naik lebih dari 10-20 cm. Di beberapa bagian Indonesia, kenaikan ini bahkan lebih cepat karena penurunan muka tanah. Bagi kota besar seperti Jakarta, kenaikan ini terasa di daratan. Bagi pulau kecil, kenaikan ini berarti akhir perjalanan. Banyak pulau bergantung pada ketinggian hanya 1-3 meter dari permukaan laut. Sedikit saja permukaan laut naik, air akan masuk dan menenggelamkan vegetasi. Ketika tumbuhan mati, pulau kehilangan penahan alami dan pasir mulai tergerus. Kombinasi abrasi dan kenaikan permukaan laut adalah duet penghancur yang membuat pulau seakan mengecil setiap tahun. 3. Aktivitas tektonik dan seismik. Indonesia berada di pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Ini menciptakan salah satu zona tektonik paling aktif di planet ini. Gerakan lempeng bisa membuat daratan naik beberapa meter dalam hitungan detik, turun beberapa meter dalam satu gempa, retak dan membentuk celah, terbelah menjadi pulau-pulau kecil. Contoh paling ekstrim terjadi saat gempa Aceh 2004. Beberapa pulau di barat Sumatera naik hingga 1 meter, sementara beberapa wilayah turun hingga 1,5 meter, membuat air laut masuk dan menenggelamkan sebagian garis pantai. Dengan kekuatan sebesar ini, tidak sulit membayangkan bagaimana sebuah pulau kecil bisa hilang seketika. 4. Longsoran bawah laut. Dasar laut tidak selalu stabil. Gerakan material di bawah laut bisa menciptakan perubahan besar pada kontur dasar laut. Jika longsoran besar terjadi di dekat pulau kecil, ia bisa menyebabkan perubahan arus, serapan pasir yang mendadak, penurunan daratan, gelombang setempat yang menghantam pulau. Pulau kecil yang terdiri dari endapan pasir adalah korban utama proses ini. 5. Pengaruh manusia. Tidak semua pulau hilang karena geologi. Beberapa hilang karena ulah manusia. Penambangan pasir ilegal, pengambilan batu karang, pembangunan pesisir tanpa analisis, hilangnya hutan bakau, industrialisasi garis pantai. Ketika semua penahan alami dirusak, pulau kehilangan tulangnya. Yang tersisa hanyalah pasir yang mudah dibawa arus. Dalam 3 dekade terakhir, beberapa pulau di Kepulauan Seribu dan Bangka Belitung lenyap bukan karena alam, tetapi karena eksploitasi manusia yang tidak terkendali. Bab ini memberi kita kerangka dasar. Pulau hilang bukan karena sihir, melainkan karena gabungan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Tapi untuk benar-benar memahami dampaknya, kita harus melihat contoh nyata. Dan itu akan dimulai di bab berikutnya. Pulau Betet, daratan yang tinggal dalam ingatan. Di perbatasan Indonesia dan Singapura, terdapat sebuah pulau kecil yang dulu menjadi bagian dari identitas masyarakat pesisir di Kepulauan Riau. Namanya Pulau Betet. Dalam peta lama, Betet hanya terlihat seperti titik kecil di tengah laut. Namun bagi nelayan lokal, pulau ini adalah penanda arah yang penting dan lokasi mereka beristirahat ketika ombak sedang tinggi. Pulau Betet hilang dalam senyap. Tidak ada gempa besar,
Tidak ada badai dahsyat, hanya abrasi laut yang bergerak perlahan, menggerus daratannya tahun demi tahun. Dalam kurun waktu beberapa dekade, garis pantai yang dulu berpasir putih mulai terkikis. Vegetasi yang tumbuh di tengah pulau satu persatu tumbang, akarnya kehilangan cengkraman. Ombak rutin yang datang dari selat sempit menghantam dengan intensitas yang terus meningkat, mempercepat penghilangan daratan kecil ini. Ketika tim survei Indonesia melakukan pengecekan ulang, pulau itu sudah tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah hamparan dangkal dengan kedalaman kurang dari 1 meter. Dan itu pun hanya terlihat ketika surut. Pulau Betet tidak hanya hilang secara fisik, ia hilang dari peta resmi, ia hilang dari daftar pulau Indonesia. Dan bagi banyak orang, ia hanyalah cerita yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Namun kisah Betet mengajarkan satu hal penting. Sebuah pulau bisa hilang tanpa kita pernah menyadarinya. Pulau Nipah, pulau yang hampir menghilang. Tidak jauh dari lokasi Pulau Betet, terdapat pulau lain yang hampir mengalami nasib serupa. Pulau Nipah. Pulau ini pernah diprediksi akan hilang total akibat abrasi ekstrim. Pada awal tahun 2000-an, Nipah bahkan hanya tersisa gundukan pasir kecil yang tenggelam saat pasang. Letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional membuat arus laut di sekitarnya bergerak dengan kuat, menghantam daratan dari segala sisi. Dalam foto-foto lama, Pulau Nipah terlihat seperti pulau yang sekarat. Tanpa mangrove, tanpa perlindungan, tanpa struktur geologi yang kokoh. Air laut terus maju setiap tahun, menyisakan tanah yang makin tipis. Namun berbeda dengan Betet, Pulau Nipah diselamatkan. Pemerintah Indonesia melakukan reklamasi dan penguatan struktur pulau ini. Beton dipasang, tanah ditambah, vegetasi diperbaiki. Pulau yang nyaris mati ini kini berdiri kembali, walau bentuknya sudah berbeda. Kisah Nipah adalah contoh bagaimana manusia dapat mempertahankan pulau kecil dari ancaman hilang total. Tapi untuk satu pulau yang berhasil diselamatkan, ada banyak lainnya yang tidak seberuntung itu. Pulau Nyamuk, daratan kecil yang lenyap dari Kepulauan Seribu. Di Jakarta, ibu kota yang sibuk, ada gugusan pulau kecil yang sering menjadi tujuan wisata, Kepulauan Seribu. Namun tidak semua pulau di kawasan ini bertahan dari tekanan arus laut dan aktivitas manusia. Salah satu yang hilang adalah Pulau Nyamuk. Pulau ini dulu merupakan daratan kecil tidak berpenghuni, namun menjadi tempat singgah nelayan dan satwa burung. Pada dekade 1980-an sampai 1990-an, Pulau Nyamuk masih terlihat jelas di peta. Namun, abrasi yang terus terjadi membuat ukuran pulau ini menyusut drastis. Saat penelitian dilakukan sekitar tahun 2000, pulau ini sudah tidak lagi ditemukan di permukaan. Dasar laut di sekitarnya menampilkan bekas struktur karang dan sedikit endapan, tapi tidak ada lagi daratan yang muncul saat air surut. Pulau Nyamuk lenyap sepenuhnya, hilang tanpa banyak yang memperhatikan. Dan tanpa dokumentasi visual yang cukup, seolah pulau ini hanya legenda lokal. Hilangnya Pulau Nyamuk memberi gambaran betapa rentannya pulau-pulau kecil di sekitar Jakarta yang terkena abrasi akibat arus kuat, penambangan pasir, dan pembangunan pesisir. Pulau Gak, pulau yang tergerus abrasi di Jakarta. Masih di kawasan yang sama, ada pulau lain yang hampir hilang sepenuhnya, Pulau Gak, atau sering disebut Pulau Gagak. Pulau ini awalnya memiliki luas sekitar 12 hektar. Namun, abrasi yang berulang membuat daratan pulau ini mengecil dari tahun ke tahun. Saat dipantau melalui citra satelit, terlihat dengan jelas bagaimana setiap 5 tahun, garis pantai Pulau Gak mundur beberapa meter. Dalam beberapa dekade, lebih dari setengah daratannya hilang. Di tahun-tahun terakhir dokumentasinya, Pulau Gak tinggal berupa gundukan pasir kecil yang hanya muncul saat air surut. Vegetasi mati, struktur daratan ambruk, ombak memakan daratan dari semua sisi. Pada akhirnya, Pulau Gak resmi dianggap hilang sebagai daratan permanen. Yang tersisa hanyalah dataran intertidal yang muncul sesaat lalu menghilang lagi. Hilangnya Pulau Gak memperlihatkan realitas pahit, bahwa pulau kecil yang tidak dilindungi mangrove
tidak memiliki masa depan di hadapan abrasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, gue minta satu hal. Jika video ini membuka wawasan baru buat kalian, bantu dengan like dan subscribe. Setiap like menunjukkan dukungan kalian untuk mengeksplor keindahan dan misteri pulau-pulau di Indonesia. Dan misteri itu akan kita lanjutkan di bab berikutnya. Jadi, pastikan kalian gak ketinggalan. Pulau yang muncul lalu hilang. Fenomena langka di Nusantara. Indonesia berada di salah satu wilayah geologi paling aktif di dunia. Lempeng yang bergerak, gunung api bawah laut, dan dinamika sedimen membuat pantai dan pulau terus berubah. Fenomena pulau yang muncul lalu hilang bukan hanya terjadi di luar negeri. Indonesia punya banyak kasus seperti ini. Salah satu peristiwa paling aneh terjadi di Kepulauan Riau, saat daratan kecil yang tidak pernah tercatat di peta tiba-tiba muncul setelah badai besar. Nelayan awalnya mengira itu hanya gundukan pasir yang terangkat sementara. Namun selama beberapa bulan, daratan itu bertahan, bahkan ditumbuhi vegetasi awal. Dalam beberapa momen tertentu, burung-burung laut terlihat singgah, memperlakukan daratan itu seperti pulau baru. Namun setahun kemudian, daratan itu kembali tenggelam. Tidak ada gempa, tidak ada badai. Ia menghilang senatural ia muncul. Kejadian seperti ini disebut ephemeral islands atau pulau sementara. Muncul karena endapan sedimen dan perubahan arus, lalu hilang begitu sistem alami kembali dalam keseimbangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa peta kita tidak pernah sepenuhnya final. Alam selalu punya kejutan. Pulau misterius di Flores yang hanya muncul saat matahari tertentu. Di Flores, tepatnya di jalur yang dilalui oleh nelayan lokal, terdapat cerita tentang sebuah pulau kecil yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Bukan saat surut biasa, tetapi saat kombinasi pasang surut ekstrim dan fase bulan tertentu. Masyarakat menyebutnya sebagai Pulau Bayangan. Dalam catatan lisan, pulau ini hanya terlihat setahun sekali, biasanya menjelang musim timur ketika angin laut mengubah pola ombak. Ketika muncul, pulau itu terlihat seperti gundukan pasir dengan sedikit pecahan karang. Beberapa peneliti mencoba mencari tahu fenomena tersebut melalui citra satelit. Namun karena kemunculannya sangat singkat, pulau ini hampir tidak mungkin terdokumentasi secara resmi. Pulau Bayangan bukan sekedar kisah mitos. Ia contoh nyata bagaimana perubahan arus dalam skala besar dapat menyingkap daratan yang biasanya tersembunyi di bawah permukaan. Pulau yang terbelah akibat gempa, Niah, Sumba, dan others. Indonesia punya sejarah panjang tentang daratan yang berubah bentuk akibat gempa besar. Salah satu fenomena paling dramatis adalah pulau yang terbelah, menciptakan dua daratan baru. 1. Pulau Nias, Sumatera Utara. Saat gempa besar 2005 mengguncang wilayah ini, sebagian daratan terangkat hingga beberapa meter. Perubahan garis pantai terjadi drastis. Ada area yang sebelumnya laut, namun tiba-tiba menjadi daratan baru. Dan sebaliknya, ada bagian darat yang turun menjadi rawa. Beberapa pulau kecil di sekitar Nias terbelah akibat tekanan tektonik. Retakan panjang memotong daratan, memisahkan bagian pulau menjadi dua segmen kecil. 2. Pulau di Sumba Barat Daya. Pada gempa 1977, beberapa bagian pulau kecil di pesisir Sumba mengalami retakan besar yang membuat daratan itu terbagi dua. Walau fragmentasi ini tidak sebesar kasus Nias, perpecahan daratan menunjukkan bagaimana lempeng bawah tanah mampu memahat pulau dalam sekejap. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pulau bukan benda statis. Dalam hitungan detik, ia bisa berubah bentuk karena kekuatan bumi. Pulau-pulau tak bernama di Laut Arafura. Di wilayah selatan Papua, tepatnya di Laut Arafura, banyak pulau-pulau kecil yang muncul di musim tertentu dan kembali tenggelam saat musim berikutnya. Mayoritas pulau ini terbentuk dari sedimen yang diangkut oleh arus kuat dari sungai-sungai besar di Papua, seperti Sungai Digul. Ketika musim kemarau tiba, arus melemah.
memberikan kesempatan bagi endapan untuk naik ke permukaan. Pulau-pulau kecil ini sering menjadi tempat singgah bagi burung migran. Namun ketika musim hujan tiba dan arus kembali menguat, pulau-pulau itu kembali hilang, seolah tidak pernah ada. Fenomena ini menunjukkan betapa dinamisnya wilayah pesisir selatan Papua. Setiap tahun ada daratan yang muncul, berubah bentuk, lalu hilang lagi. Misteri Pulau Nona di Maluku. Ada di cerita, tidak ada di peta. Di Kepulauan Maluku, terdapat kisah tentang Pulau Nona, sebuah pulau yang dipercaya pernah ada di antara dua pulau besar, tetapi kini tidak pernah bisa ditemukan lagi. Cerita masyarakat menyebut, pulau itu memiliki satu bukit kecil, tumbuh pohon-pohon tinggi, sering dilewati pelaut sebagai titik orientasi, namun hilang setelah badai besar ratusan tahun lalu. Tidak ada bukti geologi atau peta kolonial yang mencatat pulau ini. Namun cerita lisan masyarakat terlalu konsisten untuk dianggap sebagai dongeng biasa. Pulau Nona mungkin pernah ada dalam bentuk gundukan pasir atau karang besar yang terangkat, namun kemudian tenggelam kembali oleh tekanan geologi dan arus ekstrim di wilayah tersebut. Bagi masyarakat Maluku, Pulau Nona adalah bukti bahwa apapun yang hilang di laut tidak selalu hilang dari ingatan. Pulau-pulau hantu, daratan yang ada di peta, tetapi tidak ada di dunia nyata. Dalam sejarah kartografi Indonesia, ada beberapa pulau yang pernah dicatat dalam peta, namun belakangan diketahui tidak ada sama sekali. Pulau seperti ini disebut Phantom Islands, atau pulau hantu. Contoh pulau hantu yang pernah muncul di peta. Pulau Saxenburg, disebutkan berada di selatan Jawa dalam peta lama Eropa. Namun setelah pencarian selama berabad-abad, tidak pernah ditemukan. Pulau Gama pernah dicantumkan di peta kolonial dekat Sulawesi. Namun survei modern menunjukkan tidak ada daratan sama sekali di koordinat tersebut. Pulau Kira-Kira. Nama ini muncul dalam beberapa catatan pedagang kuno, namun tidak ada bukti fisik tentang keberadaannya. Pulau hantu ini muncul karena kesalahan navigasi, laporan yang kurang akurat, atau ilusi optik laut seperti superior mirage yang dapat membuat ombak terlihat seperti daratan. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia sering sekali salah menilai apa yang dilihat di cakrawala, terutama di lautan luas. Apa yang terjadi ketika sebuah pulau hilang? Hilangnya sebuah pulau bukan hanya perubahan kecil di peta. Ada dampak besar yang mengikuti, perubahan batas negara. Pulau adalah penentu batas laut. Jika pulau hilang, zona ekonomi eksklusif bisa berubah. Dampak ekonomi bagi nelayan. Rute melaut bergeser. Lokasi ikan berpindah. Pulau hilang berarti satu titik orientasi hilang. Kerugian ekologis. Burung, penyu, dan biota lain kehilangan tempat bertelur atau singgah. Hilangnya identitas lokal. Banyak pulau kecil terkait langsung dengan cerita rakyat, sejarah keluarga, dan memori komunitas pesisir. Pulau kecil bukan sekedar setumpuk pasir. Ia adalah bagian dari kehidupan manusia. Pulau-pulau yang mengecil setiap tahun. Ada pulau-pulau di Indonesia yang tidak hilang mendadak, tidak ditelan ombak dalam semalam, tidak juga roboh karena gempa besar. Mereka hilang perlahan, diam-diam, setipis rambut setiap tahun, menciut seperti lilin yang meleleh perlahan. Fenomena ini terjadi di ratusan pulau kecil Indonesia. Sebagian besar tidak berpenghuni, sebagian lainnya dihuni oleh nelayan yang sudah menyerah melawan laut. Data riset kelautan menunjukkan bahwa beberapa pulau mengalami penyusutan 2-5 meter per tahun. Jika proses itu berlangsung terus, pulau kecil bisa hilang total hanya dalam hitungan 1 hingga 2 dekade. Dan yang paling ironis adalah, sebagian besar dari kita baru sadar saat pulau itu tinggal seonggok pasir, atau bahkan sudah tak terlihat sama sekali. Contoh pulau yang menyusut drastis. Pulau Gita, Maluku.
Pulau kecil bernama Pulau Gita di Maluku Tengah pernah menjadi tempat singgah nelayan. Bukan pulau besar, hanya pasir dan beberapa pohon kelapa. Namun sejak 20 tahun terakhir, garis pantainya terus terkikis. Foto lama menunjukkan pulau itu masih memiliki area pasir cukup luas. Sekarang tinggal setitik daratan yang bahkan tidak selalu terlihat saat pasang. Penduduk sekitar bercerita bahwa mereka dulu bisa turun dari perahu dan berjalan kaki beberapa meter di pasir. Sekarang, kapal harus berhenti jauh lebih luar karena pasirnya menghilang. Ketika pasir hilang, ingatan pun ikut tenggelam bersamanya. Pulau-pulau yang terlambat diselamatkan. Tidak semua pulau hilang tanpa perlawanan. Ada tempat-tempat yang sebenarnya bisa diselamatkan, tetapi usaha datang terlalu terlambat. Di Kepulauan Riau misalnya, Pulau Sentut mengalami abrasi bertahun-tahun. Warga lokal sempat memasang pemecah ombak, menanam mangrove, bahkan membangun pagar batu sederhana. Tapi laut lebih cepat mengambil daripada manusia mampu menahan. Pada 2017, luas pulau ini tinggal 1/4 dari ukuran aslinya. Upaya penyelamatan dihentikan. Warga mengalah, dan pulau akhirnya resmi dinyatakan hilang dari peta beberapa tahun kemudian. Di Indonesia, setidaknya 10 pulau telah dikategorikan hilang permanen akibat terlambat diselamatkan. Abrasi menghabisi pantai seperti kertas digunting perlahan hingga habis. Pulau yang hilang gara-gara ulah manusia. Tidak semua pulau hilang karena alam. Ada juga pulau yang lenyap karena manusia sendiri yang merusaknya. Salah satu contoh ekstrim ada di Pulau Mandangin Kecil di Jawa Timur. Pulau ini dulu memiliki vegetasi yang lumayan rapat. Namun eksploitasi pasir untuk bahan bangunan membuat sebagian besar area pantainya terkikis. Penambangan pasir liar memakan tepi pulau, membuat struktur tanah kehilangan kekuatan. Lama-kelamaan, bagian tengah pulau ambles, menyisakan lekukan kosong yang terus terisi air laut. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, pulau itu tidak lagi memiliki bentuk utuh seperti dulu. Kini hanya tinggal pecahan tanah yang terpisah-pisah, walaupun secara administratif masih tercatat. Ini adalah bukti bahwa manusia bisa mempercepat kehancuran alam jauh lebih cepat dari angin, ombak, atau badai. Apa yang terjadi setelah sebuah pulau menghilang? Saat sebuah pulau hilang, banyak orang mengira ceritanya selesai. Kenyataannya, hilangnya satu pulau memicu efek berantai. Batas laut berubah. Pulau adalah penanda batas maritim. Jika hilang, garis batas bisa digugat negara lain jika tidak disahkan secara hukum internasional. Habitat pun lenyap. Burung-burung pesisir kehilangan tempat bertelur. Hewan kecil seperti kepiting, biawak, dan reptil kecil hilang seiring tanah tempat mereka hidup tenggelam. Gelombang jadi lebih kuat ke pulau lain. Pulau kecil sering menjadi tameng alami. Jika tameng lenyap, pulau di belakangnya kena ombak yang lebih ganas. Cerita masyarakat hilang. Nama pulau, legenda setempat, dan sejarah adat yang melekat padanya lenyap dari ingatan generasi berikutnya. Peta berubah. Kartografer harus memperbarui peta laut. Titik koordinat lama dicoret, diganti dengan area air kosong yang berwarna biru. Pulau yang hilang tidak hanya merusak peta. Ia merusak ingatan kolektif, identitas kawasan, dan jalur ekosistem yang telah berjalan ribuan tahun. Bagaimana pulau-pulau kecil menjadi penanda masa depan kita? Setiap pulau kecil adalah seperti jam pasir. Ia mengingatkan bahwa waktu terus bergerak. Ketika daratan mengecil sedikit demi sedikit, itu menjadi indikasi yang jauh lebih jelas daripada berbagai grafik dan statistik perubahan iklim. Jika sebuah pulau tenggelam dalam 10 tahun, atau menyusut 50 meter dalam kurun 1 dekade, maka itu sama saja dengan alam berteriak sekuat tenaga bahwa sistemnya sedang berubah. Pulau yang hilang bukan hanya tragedi geografis, melainkan pesan keras bahwa kita hidup dalam lingkungan dinamis yang menuntut kita untuk lebih peduli. Peran lempeng Indonesia dalam mengubah peta di masa depan. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik terus bergeser. Gerakan ini tidak hanya melahirkan gunung api dan gempa, tetapi juga menaikkan dan menenggelamkan daratan.
Dalam 50-100 tahun ke depan, para ilmuwan memperkirakan beberapa pulau di Indonesia Timur akan naik beberapa meter, sementara sebagian di pesisir utara Jawa dan Sumatera kemungkinan turun secara perlahan. Jika tren ini berlanjut, peta Indonesia pada tahun 2100 mungkin terlihat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pulau-pulau kecil adalah indikator paling cepat dari perubahan itu. Mereka adalah halaman depan tempat perubahan pertama kali terlihat. Pulau-pulau yang mungkin hilang selanjutnya. Berdasarkan pola abrasi, kenaikan permukaan laut, dan aktivitas tektonik, ada beberapa pulau yang berada dalam risiko tinggi. Pulau Nipa kecil. Natuna abrasi cepat, hanya tersisa pasir tipis. Pulau Larat kecil, Maluku. Terus tergerus oleh gelombang Samudra Pasifik. Pulau Pampang, Sulawesi Selatan. Struktur tanah rapuh, abrasi kuat. Pulau-pulau pasir di Kepulauan Seribu. Banyak yang ukuran aslinya sudah tinggal 30-40%. Pulau kecil di Kaimana dan Fakfak. Rentan karena landasan karang tipis. Daftar ini bisa lebih panjang lagi, tetapi pola besarnya sudah jelas. Pulau kecil adalah korban pertama dari perubahan bumi. Membaca masa depan dari pulau yang hilang. Setiap hilangnya pulau kecil seperti membuka buku tentang masa depan. Ia bukan hanya tragedi lokal, tetapi semacam pesan bahwa perubahan besar sudah terjadi. Jika negara dengan ribuan pulau seperti Indonesia saja bisa kehilangan bagian dari dirinya, maka itu memberi gambaran bahwa peta dunia pun sedang ikut bergerak. Pulau yang hilang bukan hanya urusan batas wilayah, bukan hanya soal hukum maritim, bukan hanya soal abrasi atau gelombang. Pulau yang hilang adalah pengingat bahwa bumi bukan tempat yang diam. Ia bergerak, berubah, dan menyesuaikan diri. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita bergerak bersamanya atau justru tertinggal? Pulau hilang, identitas pun pudar. Ketika sebuah pulau tenggelam, yang hilang bukan hanya daratan. Yang ikut hilang adalah identitas suatu daerah. Banyak pulau kecil di Indonesia memiliki nama yang diwariskan turun-temurun. Ada cerita rakyat yang melekat, kisah pelaut yang singgah, dan sejarah kecil yang tidak tercatat dalam buku manapun. Nama-nama pulau itu menyimpan memori, dan ketika daratan itu hilang, nama itu perlahan memudar dari ingatan generasi selanjutnya. Di Sulawesi Tenggara misalnya, ada pulau kecil bernama Pulau Limbo. Dulu tempat nelayan berhenti mencari air tawar dan menjadi titik kisah bagi warga sekitar. Namun setelah abrasi mengikisnya sedikit demi sedikit, pulau ini hanya tersisa gundukan pasir kecil yang tenggelam setiap pasang naik. Kini, generasi muda di desa terdekat bahkan tidak tahu pulau itu pernah ada. Hilangnya sebuah tempat seringkali diikuti oleh hilangnya kenangan, karena sejarah lisan tidak punya daratan untuk bertahan. Ekosistem yang jatuh bersama. Daratan pulau-pulau kecil seringkali menjadi rumah bagi spesies unik. Tempat bertelur burung laut, tempat hidup reptil kecil, dan area tumbuh vegetasi pesisir yang rapuh. Ketika pulau itu hilang, ekosistem runtuh bersamanya. Contoh paling jelas terlihat pada beberapa pulau pasir di Kepulauan Seribu. Burung camar yang biasanya bertelur di sana terpaksa berpindah ke lokasi yang lebih sempit. Tempat baru yang mereka temukan tidak selalu aman. Banyak telur dimangsa predator, dan populasi mereka turun drastis. Pulau kecil adalah benteng terakhir bagi spesies tertentu. Ketika benteng itu runtuh, tidak ada tembok pengganti. Pulau sebagai perisai alami. Banyak orang menganggap pulau kecil tidak penting. Padahal, pulau-pulau itulah yang menjadi tameng pertama dari kekuatan laut. Pulau kecil bekerja seperti perisai, memecah gelombang, mengalihkan arus kuat, mengurangi dampak badai, dan melindungi pulau besar di belakangnya. Ketika pulau kecil hilang, gelombang tidak lagi pecah. Ombak bergerak lebih kuat menuju pulau besar atau pesisir kota. Di pesisir Sumatera Utara, hilangnya beberapa pulau kecil membuat ombak yang dulu jinak,
kini menghantam pantai lebih keras daripada 20 tahun lalu. Penduduk yang tidak tahu penyebabnya mengira ombak semakin ganas, padahal kenyataannya mereka kehilangan tameng. Jika satu pulau hilang, perlindungan bagi banyak wilayah ikut melemah. Mengapa banyak pulau dibiarkan mati? Ketika berbicara tentang hilangnya pulau, banyak orang bertanya, kenapa tidak diselamatkan? Kenapa tidak dibangun tanggul, ditanam mangrove, atau dibuat pemecah ombak? Jawabannya tidak sesederhana itu. Bahkan negara maritim sebesar Indonesia tidak mungkin menyelamatkan ribuan pulau kecil sekaligus. Ada alasan lain yang lebih pahit. Kurangnya data. Banyak pulau kecil tidak pernah dipetakan ulang selama puluhan tahun, sehingga perubahan baru disadari saat kondisinya sudah parah. Biaya besar. Menyelamatkan satu pulau kecil kadang membutuhkan dana miliaran rupiah, sementara penghuninya hanya beberapa keluarga. Akses sulit. Banyak pulau kecil jauh dari pemukiman, sehingga sulit dijangkau untuk penanaman mangrove atau pembangunan struktur pelindung. Perubahan terjadi terlalu cepat. Di beberapa wilayah, tanah pulau hilang 5-10 meter per tahun. Tidak ada proyek yang bisa mengejar laju itu. Hasilnya, pulau-pulau kecil dibiarkan mati pelan-pelan, seperti lilin yang padam tanpa upacara. Pulau tenggelam yang muncul kembali. Tidak semua cerita berakhir dengan hilangnya daratan. Ada juga pulau yang tenggelam sementara, lalu muncul kembali setelah proses alami berubah. Fenomena ini terjadi pada beberapa pulau karang. Contoh menarik ada di pulau-pulau kecil sekitar Wakatobi. Beberapa pulau jenis Sankey pernah hilang dari permukaan laut setelah badai besar. Pasirnya tersapu dan menumpuk di tempat lain. Warga mengira pulau itu hilang permanen. Namun setelah beberapa tahun, arus laut membawa kembali pasir ke titik semula. Pulau itu lahir kembali. Fenomena ini menunjukkan bahwa pulau kecil bukan hanya korban. Mereka juga bagian dari siklus alam yang terus bergerak. Hidup, mati, dan bisa muncul lagi. Tetapi tentu saja tidak semua pulau bisa mendapat kesempatan kedua seperti ini. Pulau hilang. Jalur laut berubah. Hilangnya sebuah pulau bisa mengubah jalur pelayaran. Di beberapa wilayah Indonesia Timur, khususnya sekitar Maluku dan Nusa Tenggara, pelaut tradisional masih menggunakan orientasi alam untuk menentukan arah. Pulau kecil menjadi penanda. Ketika pulau itu hilang atau menyusut, orientasi berubah. Akibatnya, jalur yang dulu aman bisa menjadi lebih berbahaya. Arus laut berbeda. Batu karang tidak lagi terhalang oleh daratan. Beberapa nelayan bercerita bahwa hilangnya satu pulau kecil membuat mereka harus mempelajari jalur baru dari awal. Untuk generasi lama, ini bukan hal mudah. Dari mana kita tahu sebuah pulau hilang? Mendeteksi pulau hilang tidak sederhana. Ada 3 proses utama. Citra satelit. Menggunakan foto satelit untuk membandingkan kondisi pulau selama beberapa dekade. Survei laut. Tim kelautan mengukur kedalaman dan struktur dasar laut untuk memastikan apakah daratan masih memiliki fondasi. Verifikasi lapangan. Kapal riset mendatangi lokasi untuk melihat langsung apakah masih ada elevasi daratan di atas permukaan air. Kadang, pulau yang dianggap hilang ternyata hanya berubah bentuk. Kadang, pulau yang dianggap aman ternyata sudah berada di ambang tenggelam. Semua ini membuktikan bahwa Laut Indonesia adalah ruang yang terus bergerak, bukan halaman belakang yang diam. Pulau hilang dan masa depan Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia disebut negara kepulauan karena jumlah pulaunya. Jika banyak pulau hilang, status itu tidak hilang begitu saja, tetapi konsekuensinya besar. Garis pantai berubah. Zona ekonomi eksklusif bisa diperdebatkan. Jalur perikanan terganggu. Pemukiman pesisir lebih terancam abrasi. Ekosistem makin rapuh. Pulau kecil adalah batu bata penyusun bangunan besar bernama Indonesia.
Jika satu batu bata hilang, bangunannya mungkin tetap berdiri. Tetapi jika banyak yang hilang, pondasinya mulai goyah. Inilah sebabnya hilangnya pulau bukan urusan lokal semata, melainkan masalah strategis bagi masa depan Indonesia. Bagaimana pulau menjadi cermin kita? Pulau kecil adalah metafora hidup. Ia tumbuh dari dasar laut, bertahan menghadapi angin dan ombak, lalu perlahan menghilang ketika masanya tiba. Kita bisa saja melihat hilangnya pulau sebagai kejadian geografis biasa. Namun jika diperhatikan lebih dalam, pulau adalah cermin kita. Mereka menunjukkan bahwa perubahan kecil yang dibiarkan akan menjadi masalah besar. Bahwa sesuatu yang tampak kuat bisa hilang perlahan. Bahwa waktu tidak pernah berhenti. Dan bahwa setiap tempat di dunia punya batas ketahanan. Jika alam saja bisa lelah, bagaimana dengan manusia? Ketika laut menulis ulang garis batas. Setiap pulau kecil adalah garis batas antara daratan dan laut. Namun batas itu tidak pernah permanen. Laut selalu menulis ulang ceritanya. Kadang ia menambahkan daratan baru. Kadang ia menghapus yang lama. Perubahan kecil yang terjadi selama puluhan tahun sebenarnya membentuk pola besar. Apa yang hilang hari ini menjadi petunjuk bagi apa yang akan terjadi besok. Pulau yang menyusut memberitahu kita bahwa arus laut berubah. Angin membawa energi lebih besar. Permukaan laut bergerak tidak lagi stabil. Ekosistem pesisir sedang terguncang. Inilah babak di mana kita mulai memahami bahwa pulau bukan hanya objek geografis. Ia adalah indikator. Ia adalah alarm yang berbunyi pelan, tetapi jelas. Pulau kecil, dampak besar. Sulit membayangkan bahwa hilangnya sebuah pulau kecil bisa berdampak pada kehidupan jutaan orang. Namun, itu kenyataannya. Pulau kecil adalah penyangga kehidupan laut. Ketika mereka hilang, jalur migrasi ikan berubah. Pola ombak menjadi lebih agresif. Erosi meningkat di pulau besar. Pemukiman pesisir kehilangan perlindungan. Dan beberapa sumber pangan laut ikut melemah. Efek berantai ini berlangsung diam-diam, hampir tidak terlihat. Sampai tiba-tiba kita sadar sesuatu berubah. Pulau-pulau kecil yang hilang adalah awal dari rantai panjang yang mengubah alam, ekonomi, dan cara kita hidup sebagai bangsa maritim. Ketika peta tidak lagi sama. Peta selalu dianggap sebagai gambaran stabil dari dunia. Garis-garisnya digambar rapi, seolah daratan dan laut telah memiliki batas pasti. Tetapi kenyataannya, peta adalah benda yang terus berubah. Dalam 50 tahun terakhir, peta Indonesia sudah berubah puluhan kali. Kadang karena nama pulau ditetapkan, kadang karena pulau baru muncul, kadang karena pulau tenggelam. Ketika sebuah pulau hilang, kartografer harus mengubah peta. Bukan hanya mengganti warna daratan menjadi biru laut, tetapi menghitung ulang batas wilayah, menentukan ulang garis pantai, dan mencatat sejarah geologinya. Peta yang berubah menunjukkan bahwa bumi bergerak terus, bahkan ketika kita sendiri tidak menyadarinya. Apa yang bisa kita lakukan? Pulau-pulau kecil menghilang bukan hanya karena satu sebab, melainkan gabungan dari naiknya permukaan laut, abrasi, penambangan pasir, hilangnya terumbu karang, perubahan arus, serta aktivitas manusia. Tidak semua pulau bisa diselamatkan. Itu kenyataan yang pahit. Namun ada langkah-langkah penting yang masih dapat dilakukan. Melestarikan mangrove. Ini adalah pertahanan alami paling kuat. Akar mangrove mampu menahan abrasi dengan cara yang tidak bisa dilakukan struktur buatan. Menghentikan penambangan pasir ilegal. Penambangan pasir mempercepat kematian pulau lebih cepat daripada abrasi alami. Memulihkan terumbu karang. Terumbu yang sehat memecah gelombang dan menstabilkan dasar laut. Membangun struktur pelindung hanya bila perlu.
Beberapa pulau kritis bisa dipertahankan dengan pemecah ombak, tetapi hanya jika dilakukan tepat dan sesuai kondisi geologi setempat. Memetakan ulang pulau secara berkala. Data yang akurat memudahkan respons cepat sebelum pulau terlambat diselamatkan. Langkah-langkah ini bukan untuk menyelamatkan semua pulau, tetapi untuk memperlambat hilangnya mereka dan menjaga agar kita tidak buta terhadap perubahan. Mengapa kita harus peduli? Pertanyaan besar yang mungkin muncul, kenapa kita harus peduli pada pulau-pulau kecil yang bahkan tidak berpenghuni? Jawabannya sederhana, karena hilangnya pulau berarti hilangnya masa depan. Pulau kecil adalah tanda awal perubahan iklim, pengatur ekosistem laut, pelindung pulau besar, batas wilayah negara, ruang hidup spesies langka, dan bagian dari identitas kita sebagai bangsa lautan. Jika kita membiarkan pulau-pulau kecil hilang, kita perlahan kehilangan sebagian dari jati diri sebagai negara kepulauan. Pulau kecil adalah awal dari semuanya. Jika awalnya hilang, bagaimana masa depannya? Pada akhirnya, hilangnya pulau adalah cerita tentang waktu, tentang bagaimana sesuatu yang tampak kecil bisa mengubah masa depan. Pulau kecil mengingatkan bahwa bumi adalah tempat yang hidup. Ia tumbuh, berubah, bergeser, dan kadang menghilang. Tidak ada yang benar-benar diam, tidak ada yang benar-benar tetap. Pulau-pulau yang tenggelam bukan hanya meninggalkan ruang kosong di peta, tetapi meninggalkan pesan bahwa kita hidup di negeri yang terus berubah, bahwa batas-batas yang kita kenal hari ini bisa hilang besok, bahwa ingatan, ekosistem, dan identitas bisa tenggelam jika tidak dijaga, bahwa bumi tidak pernah berhenti bergerak, dan kita harus belajar untuk bergerak bersamanya. Pulau yang hilang tidak benar-benar pergi. Ia meninggalkan jejak, sejarah, dan pelajaran. Dan mungkin suatu hari, ketika arus membawa pasir kembali, atau ketika kita belajar menjaga bumi dengan lebih bijak, beberapa dari mereka akan muncul kembali. Tidak lagi sebagai pulau yang hilang, tetapi sebagai bukti bahwa alam selalu memberi kesempatan kedua kepada mereka yang mau memahami. Pulau-pulau kecil mungkin tampak tak berarti di peta. Namun dari merekalah kita belajar bahwa bumi selalu bergerak. Dan tidak semua yang hilang pernah benar-benar pergi. Ini adalah jejak semesta. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jika kisah pulau-pulau ini penting bagi kalian, bantu Jejak Semesta dengan like dan subscribe agar channel ini terus berjalan.